2021. Namun, sekarang bukan hanya Mila yang merasakan itu. Hati Renaldi seperti tersayat-sayat saat mendengar bahwa gadis cantik di depannya ini adalah istri dari sahabatnya. Dadanya sesak, terasa ngilu begitu saja melihat tangan yang dulu sering ia genggam, namun sekarang berada di genggaman orang lain. Ana dan Aris yang mengetahui tentang mereka di masa lalu bisa merasakan betapa keduanya dikejutkan oleh kenyataan yang sedikit pahit. Bagaimana bisa hubungannya sekarang serumit ini? Meskipun entah bagaimana perasaan mereka masing-masing saat ini, namun sungguh ini sulit untuk diterima. Apalagi bagaimana nanti jika Elang mengetahuinya. Dengan hati yang hancur berkeping-keping dan raga yang sedikit bergetar, Renaldi menyadarkan dirinya dari lamunan yang begitu kejam. Perlahan, ia mengulurkan tangannya pada gadis cantik di depannya. Renaldi, ucapnya terbata. Ia memilih untuk bersandiwara saja daripada nanti banyak hati yang tersakiti, termasuk Elang jika semua tahu mereka saling mengenal, bahkan lebih dari itu. Mila masih mengatur irama jantungnya. Ia menghela napas perlahan. Sejujurnya, shock yang mendalam membuat sekujur tubuhnya menjadi lemas saat ini. Namun, ia menguatkan dirinya sendiri. Ia tak boleh kalah, bukan terhadap laki-laki yang dulu meninggalkan dirinya dan sekarang malah berpura-pura tidak mengenali dirinya. Mila, ucapnya datar dan menundukkan pandangannya. Karena jika ia menatap Manik yang selalu mendeduhkan hatinya dulu kala, ia pasti buliran bening itu akan lolos begitu saja. Ia tidak ingin lemah, ia menggenggam begitu erat tangan suaminya. Sejujurnya, Elang sendiri merasa aneh dengan perubahan mood Mila yang dari tadi terus tersenyum, namun sekarang terlihat begitu tegang. Kalau ini Terry, calon istrinya Royan, candaan Elang. Jangan ngarang lu, saut Royan tidak suka. Terry memperhatikan penampilan Mila dari atas hingga ujung kakinya. Bisa dilihat jika barangnya ia kenakan berlabel branded semua. Jadi ia menyimpulkan jika wanita di depannya ini benar-benar menguras kekayaan Elang, meskipun bisa dibilang lebih cantik sedikit darinya, namun Terry yakin bahwa kemampuan menggodanya di atas rata-rata sehingga membuat Elang Suryo, penguasa muda ini, luluh begitu saja. Mila mengulurkan tangannya, meskipun kelihatannya wanita itu tidak suka padanya. Mila, Terry, ucapnya cuek. Semuanya sudah siap, Pak, ucap salah seorang pelayan pada Tino. Lalu, Tino mengajak semuanya untuk duduk dan menikmati berbagai makanan yang terhidang. Mila meremas dressnya. Lagi-lagi, mengapa ia harus duduk berhadapan dengan Al? Bahkan, ia tak berani menengok dan kepalanya dari tadi. Degupan jantungnya semakin terasa, keringat dingin yang mulai membasahi tubuhnya. Mila duduk di tengah-tengah Elang dan Ana. Ana tahu betul kegelisahan sahabatnya ini. Ia mengusap punggung Mila perlahan dan memberinya air putih. Enggak apa-apa Mil, semuanya akan baik-baik saja, bisik Ana. Dan Mila mengangguk. Elang mengamati istrinya. Wajahnya terlihat pucat meskipun dibalut make up. Terlihat keringat di dahinya. Elang mengambil tisu lalu mengusap dahi Mila yang sedikit basah. "Are you okay?" tanyanya, dan Mila mengangguk sambil memaksakan senyumnya. "Astaga, aku lupa. Kamu mau lagi ya, Riz?" Rusuh pelayan singkirkan semua win yang ada di meja ini. Perintah Elang tegas pada Ares yang duduk di sebelah Renaldi. "Iya, Pak." Renaldi bisa melihat begitu perhatiannya Elang pada Mila, betapa tatapan Elang menunjukkan rasa khawatir yang berlimpah. Di satu sisi, itu membuatnya bahagia karena Mila selama ini aman di sisi Elang, sedangkan di sisi lain sayatan itu sekarang benar-benar terasa. Dan tentu semua orang juga bisa mendengar perkataan dan melihat betapa cemasnya Elang pada Mila. "Yah, nggak bisa minum-minum dong kita, gerutu Royan. Nggak ada yang boleh nyentuh alkohol selama istri gua ada," saut Elang penuh penekanan. "Emang istri lo hamil apa?" ucap Royan. Elang tersenyum mendengarnya. Wajahnya yang dari tadi menegang berubah menjadi senyum. "Kayaknya sih, doain aja," ucap Elang santai. Mila langsung memukul pelan paha suaminya yang ngawur itu. Berbeda dengan seseorang sangat terkejut, Renaldi merasa tenggorokannya tercekat saat mendengar itu.
santai nah, masih banyak kok air putihnya, candaan Tino yang tidak paham keadaan. Elang menggenggam erat tangan Mila. Ia rasakan tangannya berkeringat dan sedikit dingin. Ia berdiri dan melepaskan jasnya, lalu memakaikan jasnya pada Mila. Mas, aku nggak apa-apa, ucapnya pelan. Nggak apa-apa gimana? Badan kamu kayaknya lagi nggak sehat deh yang. Elang menyentuh dahi Mila dengan sayang. Nggak panas kok, satu kecupan di dahi Mila. Ia bisa merasakan jika suaminya khawatir saat ini. Namun ia begitu sungkan pada seseorang yang sedari tadi tak berkedip matanya. Sebanis banget sih lo, padahal di sini pengantin baru itu gua, celetuk Tino. Sorry nyet, gue emang romantis, jawab Elang. Ana mengikut perut Tino agar ia diam. Mil, lu nggak makan? Tanya Ana. Nggak usah, tadi udah makan kok, jawab Mila. Jangan, aku nggak mau kayaknya kamu dieten selain itu, ucap Elang. Tapi aku emang gak lapar mas. Ya udah iya, ucap Elang pasrah. Mila baru menyadari ia merasakan kejanggalan dari tadi. Terry selalu memandang ke arah suaminya, bahkan secara terang-terangan. Astaga, sungguh perempuan tidak tahu malu. Apa ia tidak tahu jika istrinya sedang berada di sebelahnya? Elang baru akan meraih ikan laut yang berumuran cabai merah pedas itu. Namun, ia urungkan saat melihat tatapan tajam dari istrinya. Mila memang sangat cerewet jika Elang makan makanan yang pedas karena ia tahu suaminya tidak sekuat dirinya saat mencerna makanan cabai itu. Hehe, enggak kak yang. Makan aja kalau mau bolak-balik ke kamar mandi, ucap Mila dengan nada pelan. Kenapa enggak jadi ngambil? Ini, Terry dengan senyumnya menyodorkan sepiring ikan tadi. Enggak usah, jawab Elang datar. Enggak apa-apa, kamu pasti mau nyobain kan? Enak loh, ucapnya lagi. Sungguh saat ini Mila ingin sekali melemparkan sambal di depannya pada wanita tak tahu malu itu. Enggak usah repot-repot Mas Elang, enggak boleh makan pedas, jawab Mila dengan santai. Mungkin karena ia tak tahan wanita itu terus memaksa suaminya. Mila mendorong ikan pedas yang ada di depan Elang itu ke depan laki-laki yang berada di depannya. Karena Mila sangat tahu yang suka pedas itu Al, bukanlah Elang. Al sangat suka berburu makanan pedas dengannya dulu, sedangkan perut Elang lebih sensitif terhadap pedas. Untuk memasak pun, ia lebih mementingkan suaminya daripada dirinya. Ia selalu memasak tanpa cabai, ia rela makan tanpa sambal saat bersama suaminya. Ini namanya cinta kan? Hatinya hanya untuk Elang seorang saja bukan? Sedangkan laki-laki berada di hadapannya hanya kenang-kenangannya saja yang manis bukan? Bukanlah kenangan yang manis hanya untuk dikenang meskipun tidak terlupakan. Al tersenyum saat mendapati ikan pedas itu berada di depannya. Ternyata gadis di depannya benar-benar tidak lupa tentang seleranya. Meskipun setelah itu sayatan dalam hatinya kembali menganga. Karena Mila yang sangat perhatian, sejujurnya sedari dulu Mila memang wanita yang penuh perhatian. Namun ketika perhatian itu bukan lagi ditujukan pada dirinya, bisa apa ia sekarang? Mila sungguh tidak tahan merasakan pikirannya campur aduk tidak karuan. Ia berdiri begitu saja dan otomatis semua orang melihat bingung ke arahnya. Elang menghentikan makanan dan ikut berdiri. Ada apa? Tanyanya meraih tangan Mila. Mila bingung, sejujurnya harus berkata apa pada suaminya. Mana yang sakit? Tanya Elang penuh perhatian karena ia merasa sikap Mila sedikit aneh. Mila menggelengkan kepalanya. Aku mau pulang, ucapnya lirih. Oke, ayo sekarang, tanyanya lagi. Kamu di sini saja, biar aku pulang sama Mas Aris. Enggak lah, mana mungkin aku biarin kamu pulang sama Aris, ucap Elang keke. Mas, gak enak sama Ana sama Tino. Kamu di sini dulu aja. Teman-teman kamu kan pada di sini, ucap Mila sedikit memaksa karena ia benar-benar butuh ruang sendiri. Tapi Mil, malam ini aja untuk hubungan kamu malam ini selesai, seru Mila. Baiklah, Riz, antarkan ibu pulang hati-hati yang jangan ngebut.
Tunggu saya sampai pulang, perintah Elang. Mila berpamitan pada suaminya, lalu berpamitan pada suaminya. Mila berpamitan pada semuanya, lalu berpamitan pada suaminya, dan Elang mengucap kening Mila. Mila pergi begitu saja, dan disusul Aris belakangnya. Aku mau ke toilet sebentar, pamit Renaldi pada teman-temannya. Iya cepat tenal, habis ini kita pakas tawin. Ya kan Lang, kan istri lu udah pulang, ucap Royan. Terserah kalian, gua gak minum, ucap Elang. Sedangkan Renaldi berlari dengan terburu-buru menuju parkiran. Mila, akhirnya panggilan itu lolos juga dari mulutnya, dan ia menatap gadis yang berbalik padanya. Mila memperhatikan langkahnya, lalu memejamkan matanya sejenak. Ia tahu betul suara lembut yang memanggil saat ini. Ia memutar badannya perlahan. Laki-laki yang di hadapannya masih mengatur napas yang memburu. Sedangkan Mila terus menatap datar pada laki-laki itu. Mila, kita harus bicara, ucap Al menatap manik mata indah dengan bulu mata lentik itu. Anda mengenal saya, ucap Mila dengan seringan kecil di bibir mungilnya. Ia menyalangkan kedua tangannya, bukannya sombong, namun ini adalah bentuk untuk membentangi dirinya agar tidak lemah. Mila, aku tahu, aku salah udah ninggalin kamu. Tapi ucap Al yang penuh penyesalan itu terpotong oleh Mela. Aku tidak ingin mendengar apapun alasanmu kok. Meninggalkan tetaplah sama saja meninggalkan. Bahkan ini bukan hanya untuk pertama kalinya, sentak Mila yang sudah tidak bisa menahan unek-uneknya lagi. Kita benar-benar harus bicara, Mila. Kamu juga harus bercerita tentang apa yang terjadi. Kenapa kamu menikah dengan Elang? Apa kamu dijodohkan? Apa kamu terpaksa? Tanya Al beruntun tanpa ampun. Bahkan apapun yang terjadi padaku saat ini bukan urusan Kokoh lagi, bukan? Satu kalimat Mila yang memohok membuat Al tak bisa berkutik lagi. Al menunduk penuh penyesalan. Maafkan aku memang lelaki pengecut. Bahkan kini matanya terlihat berkaca-kaca. Cukup kok, dari dulu aku selalu maafin kesalahan Kokoh. Karena Kokoh terlalu sempurna di mata aku. Tapi sekarang aku menemukan celah di mana Kokoh tidak terlihat sempurna lagi di mataku. Dengan mata yang sudah memanas, bahkan buliran bening itu sudah berhisap untuk jauh dari matanya dan ia menghela napasnya. Untuk kali ini saja, biarkan aku tidak memaafkan kesalahanmu kok. Mila mengusap air mata yang sudah terjatuh di pipinya. Kamu boleh benci aku, Mil. Kamu boleh pukul aku. Kamu boleh lakuin apa saja selama kamu bahagia. Aku cuma mau mastiin kalau kamu baik-baik saja, ucap Al dengan mata yang memerah. Apa yang membuatmu menikah dengan Elang? Aku tahu kamu bukan perempuan yang mudah untuk didekati apalagi jatuh cinta, lanjut Al. Baiklah, alasan cuma satu yaitu Kokoh. Lagi-lagi Mila mengusap air matanya dengan kasar. Kokoh sendiri yang ninggalin aku. Itu berarti Kokoh udah relain aku sama orang lain, jawab Mila tanpa ampun. Untuk kali ini, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan, Mil. Jika kamu tidak bahagia dengan Elang, jika kamu terpaksa hidup dengannya, aku siap membantumu lepas darinya. Meskipun kedua orang tuamu akan memenggal kepalaku sekalipun, ucap Al penuh tekad. Mila tersenyum masam dengan apa yang dikatakan laki-laki yang dari dulu memang sok jagoan itu. Sebenarnya ia tahu jika Al sudah berucap begitu, pasti ia akan bertekad memperjuangkannya. Semuanya sudah terlambat kok, sudah terlambat, ucap Mila penuh penekanan. Bunyi klakson mobil yang dikendari Aris sudah di depan mereka. Mila meninggalkan Al yang masih mematung. Ia memasuki mobil dan segera menghapus air matanya. Sejujurnya, Aris sengaja menunggu sebentar di dalam mobil, membiarkan dua orang yang hatinya berkecamuk sama-sama dilanda kebingungan itu berbicara empat mata. Pikiran Al benar-benar berantak, kalimat Mila masih terngiang-ngiang di kepalanya. Semuanya sudah terlambat kok, sudah terlambat. Apa maksudnya sudah terlambat? Apakah Elang sudah bisa membuka hati Mila? Apakah perasaan Mila yang bertahun-tahun lamanya sudah hilang begitu saja? Apakah Mila benar-benar membencinya dan tiada kata maaf lagi darinya? Untuk kali ini, Al bisa melihat sendiri, Mila benar-benar kecewa, Mila benar-benar marah padanya.
Al mengusap rambut kasarnya setelah melihat mobil itu semakin menjauh dari sana. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan sama sekali. Aris memilih diam karena Mila terus melamun sepanjang jalan. Ia tahu betul pikiran Mila benar-benar tidak ada tempatnya kali ini. Mila hanya meminta untuk mengantarnya ke rumah. Mila hanya meminta untuk mengantarnya ke rumah orang tuanya pada saat ia memasuki mobil. Mobil yang Aris kendarai melaju memasuki rumah megah di kota ini. Mas Aris berhenti, ucap Mila tiba-tiba. Dan Aris segera menghentikan mobilnya tepat di depan taman. Tapi ini belum sampai rumah, Mil, ucap Aris. Kan udah dekat, Mas. Aku turun di sini saja. Mas Aris, tolong jemput Mas Elang. Anterin sampai rumah ya. Tapi Mil, Mas, aku benar-benar malas berdebat kali ini. Tolong pastiin Mas Elang pulang sampai rumah. Baiklah, ucap Aris pasrah. Sejujurnya, ia tidak tega meninggalkan Mila malam-malam begini sendirian. Tapi, memang Mila sepertinya membutuhkan waktu untuk sendiri. Lagi pula, perumahan ini dijaga dengan ketat di setiap gangnya. Makasih Mas Aris. Cepetan ya Mas, jangan biarin wanita itu deketin Mas Elang, ucap Mila. Aris mengernyitkan keningnya tak paham. Udahlah, pokoknya pastiin aja Mas Elang pulang dengan selamat. Abis ini, aku bakal ngubungin Mas Elang. Satu lagi, jangan bilang apa-apa ke Mas Elang. Aris mengangguk, lalu melajukan mobilnya meninggalkan Mila sendiri di sana. Mila duduk di bangku taman yang sudah lumayan sepi, hanya beberapa orang berada di sana. Ia menatap langit malam yang tidak ada bintang sama sekali. Bintang-bintang sedang bersembunyi di balik awan yang menghitam itu. Langit mendung malam ini seolah menggambarkan perasaan saat ini. Ia menatap kaki telanjangnya karena heelsnya sudah ia lepas dari tadi. Ia bahkan tidak kuat menopang dirinya saat menggunakan heels tinggi itu malam ini. Angin malam berhembus menyelusup ke kulitnya. Ia memeluk erat-erat jas suaminya yang masih menempel sempurna di pundaknya. Ia mengambil ponsel di dalam tasnya, mengirim sebuah pesan pada suaminya. Mas, hari ini aku tidur di rumah mamah ya. Excel minta temenin. Kamu tidur di rumah aja. Besok pulang kerja, kamu langsung ke sini ya. Mila terpaksa berbohong pada Elang. Ia benar-benar membutuhkan waktu untuk sendiri saat ini. Ia berjalan dengan pandangan kosongnya, menyusuri trotoar jalan di komplek itu. Sampai ia menemui kursi panjang di pinggir jalan dekat rumahnya itu. Mengingat kembali pada kejadian beberapa tahun lalu. Flashback on. Seorang wanita cantik duduk termenung di bawah rintikan hujan malam itu. Ia biarkan hujan membasahi tubuhnya. Ia biarkan ingin menelusup tulangnya. Pikirnya benar-benar kacau, hatinya sedang hancur malam ini. Ia tersenyum sekecut saat merasakan jaket memenuhi kepalanya yang bahkan sudah basah itu. Ia sudah tahu laki-laki itu pasti akan datang menemuinya malam ini. Al berjongkok di depan Mila, menggenggam tangannya yang sudah berkerut karena kedinginan. Aku sayang kamu, Mil. Aku sudah berusaha sebisaku, tapi tembok orang tuamu terlalu tinggi dan keras bagaikan baja untuk aku tembus. Bahkan bertahun-tahun aku tidak bisa menemukan celahnya sedikit pun, ucapnya dengan bibir yang bergetar menahan dingin. Jadi kau menyetujui permintaan orang tuaku untuk berpisah dan pergi meninggalkanku. Raut wajah kecewa yang sudah tidak bisa ia tahan lagi semenjak mendengar percakapan Al dengan kedua orang tuanya tadi. Kamu berharga, Mil, tapi Jen juga berharga buat aku. Aku nggak bisa memilih salah satu dari kalian. Kamu tahu sendiri kan apa yang dilakukan orang tua kamu pada Jen jika aku tidak meninggalkanmu, ucap Al sendu. Jadi kamu juga berniat membawa Jen pergi, memisahkanku dengan Jen yang sudah aku anggap sebagai anakku sendiri, ucap Mila dengan air mata yang membasahi pipinya bersamaan dengan air hujan. Jen akan terluka jika aku tidak pergi, Mil, karena ia akan terus berharap kamu berada di sampingnya, sedangkan orang tuamu jelas melarangnya. Jika aku biarkan seperti ini terus, Jen, aku sangat terluka. Begitu juga dengan kita, ucapnya lirih. Al sudah tidak tahan lagi dengan takdir kejam pada mereka berdua. Dengan posisi yang masih berjongkok, ia memerabahkan kepalanya di pangkuan Mila. Hanya kamu, Mil, satu-satunya wanita yang ada di hatiku.
Bahkan ibunya Jen sekalipun tidak mempunyai ruang di hatiku sama sekali. Jika aku pergi, aku pastikan perasaanku tetap utuh untukmu, ucap Al memejamkan matanya sambil menikmati rintik hujan yang berjatuhan di kulitnya. Tapi kali ini jika Koko benar-benar pergi, aku sendiri tidak bisa memastikan perasaanku pada Koko nantinya. Mila beranjak menyerahkan jaket itu pada pemiliknya. Aku benar-benar tidak bisa menjamin perasaanku nantinya kok. Pilihannya ada di Koko pergi atau tidak. Mila berlari kecil, menangis terseduh-seduh di tengah derasnya hujan. Mila tersenyum kecut mengingat memori beberapa tahun yang lalu. Benarkan kok, kali ini aku tidak bisa menjamin perasaanku sendiri. Dengan wajah yang lusuh, Mila melangkah kaki menuju rumahnya. Bahkan pada saat di pagar tadi, ia hanya menjawab pertanyaan satpamnya dengan sebuah anggukan saja. Pintu besar berkayu putih rumahnya ia buka perlahan. Ia melangkah menaiki tangga tanpa memperdulikan siapapun yang ada di sana. Tapi sepertinya memang tidak ada orang di rumahnya. Langkah Mila terhenti ketika mendengar suara mamahnya dari ujung dapur lalu berjalan menghampirinya. "Kamu kenapa jadi kucel gini sih? Mantu mamah mana?" tanyanya saat melihat makeup Mila yang sudah luntur dan rambutnya yang begitu berantakan juga. Tangannya yang menentang heelsnya dan tasnya. "Mila mau ke kamar, mah. Mila lagi malas berdebat sama mama," ucap Mila lalu beranjak lagi. "Mama tahu laki-laki itu di sana akan tadi." Langkah Mila terhenti. Kenapa juga mamahnya harus tahu jika Al telah kembali? Lihat saja apa yang akan mama lakukan jika dia berani menemui kamu atau mengganggu rumah tanggamu. "Mah, please jangan lakukan apapun pada Koko dan Jen. Udah cukup mamah jadi orang yang jahat selama ini. Mila nggak akan lagi nemuin Koh Al. Tapi sebagai gantinya, mama harus berbuka hati mama buat Kak Brina. Sebelum mama benar-benar menyesal karena kakak bukanlah orang yang gampang pergi dari rumah. Jadi sebelum kakak benar-benar pergi, mama harus sadar." Mila meninggalkan mamahnya begitu saja tanpa mendengar jawaban mamahnya. Elang dibuat bingung saat melihat Aris kembali ke rumah Tino. "Riz, kok kamu nggak nungguin ibu di rumah saja?" tanya Elang. "Ibu minta saya jemput bapak dan memastikan sampai rumah dengan selamat," ucap Aris risih karena Renaldi terus menatap dirinya. "Oh iya, ini dia baru ngirim pesan," ucap Elang melihat ponselnya. Namun ada sedikit kekecewaan saat Mila menyuruhnya tidur di rumah saja. "Iya sayang, aku pastikan merindukanmu malam ini," balas pesan Elang pada istrinya. "Ya udah Riz, ayo pulang," ucap Elang yang beranjak berdiri. "Kok pulang sih? Ini mumpung gak ada Mila sama Ana, udah masuk ke dalam," sahut Tino. "Nggak Ahnyet, gue masih butuh pelayan," ucap Elang santai. "Emang bangke suami takut istri," ucap Royan mengejek. Elang mengangkat bahunya. Ya daripada nggak dapat jatah. Lagi-lagi Al merasa teriri mendengar perkataan sahabatnya itu. Ia sedang bergelut dengan pikirannya sendiri juga hatinya yang bahkan kini sudah retak. Elang memang merasa aneh dengan sikap istrinya. Ia mencoba menebak-nebak tapi tidak juga menemukan hasil. Karena ia tidak merasa ada masalah dengan istrinya. Kenapa Mila langsung berubah seaneh itu saat bertemu dengan teman-temannya? Apa Mila tidak suka jika ia berkumpul dengan sahabatnya? Apa Mila tidak suka dengan perempuan pegoda itu? Iya, Terry maksud Elang. Ia benar-benar tidak bisa tidur malam ini. Ketidakhadiran Mila benar-benar menjadikan sunyi seluruh sudut rumahnya. Kehangatan itu seolah ikut menghilang bersama Mila. Juga kenyamanan yang biasa ia dapatkan saat bersama istrinya. Elang menatap jam dindingnya yang menunjukkan pukul 3 dini hari, sedangkan matanya belum terpejam sedikit pun. Ia menuruni tangga menuju dapurnya, lalu menuangkan air ke dalam gelas dan segera ia teguk. Ia terlonjak saat mengetahui seseorang berada di meja makannya. "Riz, ngapain kamu?" ucap Elang kaget. "Hehe, maaf pak, saya lapar ini, abis buat mie," ucap Aris menghentikan kunyahannya. "Kamu nggak pulang ternyata," Elang ketuduk dengan Aris. "Kasihan, bapak di rumah sendirian," ucap Aris yang terus memakan mie-nya. Elang termenung sejenak. "Riz, Mila kenapa ya? Aku perhatian kok aneh sih tadi."
Aris tersedak mendengarnya, sedikit rasa panik dan bersalah pada bosnya itu. "Maaf Pak, saya tidak tahu," lanjutnya. Elang sudah bersama Aris bertahun-tahun. Ia tahu betul jika Aris sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Ia terus menatap Aris. Tentunya Aris kalah. "Maaf Pak, Ibu pasti tahu. Bapak kok cepat tahu atau lambat?" Jawabnya. "Iya, tapi kalau sampai besok Mila tidak memberitahu saya dan kamu masih menutup mulut, saya pastikan bulan ini tidak ada bonus," ancam Elang kemudian beranjak. Sinar matahari mulai terasa saat gorden putih mulai menari-nari terkena hembusan angin pagi ini. Mila menggeliat dan menerjapkan matanya perlahan. Begitu mata itu terbuka, gejolak di perutnya begitu terasa. Rasa mual yang mendadak membuatnya segera berlari menuju kamar mandinya. Ia mengeluarkan semua isi dalam perutnya. Badannya lemas, serasa tak berdaya. Ia menetralkan hembusan napasnya perlahan. Ia memilih turun dari rumahnya menggunakan lift karena badannya benar-benar lemas. Padahal jarang sekali ia menggunakan lift di rumahnya. Mila membuat teh hangat, lalu menyusul papahnya yang berada di balkon rumahnya. "Baru bangun kamu?" tanya papahnya ketika melihat Mila masih menggunakan piyama tidurnya. Mila mengangguk, lalu duduk sebelah papahnya. Ia menyesap tehnya. Rasa hangat menjalar dalam tubuhnya perlahan. Pak Muardi mengusap rambut putri semata wayangnya. Bila sandarkan kepalanya pada pundak keras papahnya yang masih saja terasa nyaman. "Mil, iya Pak." Tentu saja Pak Muardi mengetahui apa yang terjadi semalam dengan putrinya. Jadi iya betul. Bagaimana saat ini putrinya sedang merasa bingung bercampur gelisah. "Kamu tahu enggak kenapa Papa dulu ngelarang hubungan kamu dengan Al?" Mila mendongak mendapati pernyataan sedemikian dari papahnya. "Papa nggak mau putri Papa merasakan kesulitan dan hidup dalam ketidaknyamanan." "Maksud Papa?" Keluarga Al semuanya bekerja di bidang medis. Jadi apa kamu pikir kamu bisa mengimbangi pembicaraan keluarganya nanti?" Mila terdiam. "Juga keluarga kita. Apakah Al bisa nyaman saat kita berbicara tentang bisnis? Apakah Al tidak akan terluka jika rekan dan teman Papa banyak yang akan tidak suka padanya karena kita memang bukan sealur dan itu hanya akan membuatnya rendah?" Mila masih terdiam dengan air matanya yang sudah keluar. Karena dulu papanya tidak pernah membicarakan alasannya menentang hubungannya. "Kamu tahu kan, jika kepala keluarga itu derajatnya lebih tinggi daripada istrinya, dalam keadaan finansial kita Al jauh di bawah kita," ucap Pemardi. "Hati-hati, Pak. Tentu itu juga akan menjadi beban untuk Al. Apa kamu tidak memikirkannya? Bagaimana perasaan Al saat ia lebih rendah daripada istrinya?" Mila mulai mencerna kata-kata papanya dan semua itu benar adanya. Tapi kenapa baru sekarang papanya angkat bicara? Kenapa baru sekarang papanya menasihatinya sedemikian? Maka dari itu, Papa memilih Elang. Dari segi apapun, dia lebih unggul daripada kamu. Jarang-jarang loh ada orang yang bisa menandingi putri Papa yang pintar ini, ucap Pemardi dengan nada bercandanya. Mila mulai tersenyum kecil. "Pah," ucap sambil menghapus air matanya. "Maka dari itu, Papa memilih yang terbaik di antara yang baik untuk putri semata wayang Papa ini. Elang anak yang baik. Papa sudah mencari tahu cukup lama untuk kata baik itu. Kalian dari bidang yang sama dan tentunya akan merasa nyaman ketika membicarakan apapun." Mila mengangguk karena itulah hal yang ia rasakan saat bersama Elang. Dan untuk pembicaraan apapun, mereka berdua sama-sama nyambung. Dan Elang bisa memenuhi kebutuhanmu yang mahal itu, canda Pemardi. "Hahaha, Mila punya uang sendiri, Pah. Sebanyak apapun uangmu, Mil, kamu adalah perempuan dan suatu saat hanya akan berdiam diri di rumah saja dan uangmu akan habis. Tapi untungnya Papa cari mantu yang tajir melintir." Lagi-lagi, Pak Muardi melemparkan candaannya. "Pah," ucap Mila ikut tertawa. "Jadi, alasan utamanya bukanlah tahta maupun harta, namun kenyamanan itu untuk kedepannya untuk kalian semua. Papa merestui hubungan kakakmu dengan Sabrina karena jika perempuan derajatnya lebih rendah daripada laki-laki itu tidak masalah." Mila memeluk papanya dengan erat. Betapa beliau selama ini memikirkan hal sejauh itu untuk dirinya. Sore hari, sepulangnya dari kantor, Mila melihat penjual rujak di pinggir jalan.
Entah ada angin apa, rujak itu seperti melambai-lambai padanya. Alaska, berhenti. Alaska menghentikan mobilnya mendadak. Ada apa, Bu? Tanyanya. Boleh saya minta tolong? Ucap Mila ragu. Katakanlah, Bu. Tidak usah sungkan, ucap Alaska melihat keraguan Mila. Belikan saya rujak itu, kata Mila dengan malu-malu menunjuk ke belakang. Dan Alaska bisa melihat penjual rujak yang lumayan ramai itu. Siap, Bu, ucapnya bersemangat. Tapi nggak apa-apa kan, ini panas loh, antreannya juga cukup panjang, ucap Mila sungkan. Yang penting, anak ibu nggak ngiler, hahaha. Alaska beranjak dari mobilnya. Emangnya, kalau pengen rujak itu harus hamil apa? Gumam Mila. Makasih ya kak, ucap Mila setelah menerima rujak itu lalu memakannya dengan lahap. Ya bu, sengaja nggak saya kasih nanas sama saya banyakin mangganya, ucap Alaska yang fokus mengemudi. Kenapa kak? Tanya Mila sambil terus mengunyah. Itu porsi untuk ibu hamil. Siapa yang bilang kalau saya lagi hamil? Kan saya bilang siapa tahu bu, soalnya itu mangganya masih muda, asem banget kata penjualnya. Dan ibu memakannya dengan lahap. Terus apa dong kalau nggak hamil, ucap Alaska sambil menyengir kuda. Mila berpikir sejenak, memang sudah lama ia tidak kedatangan tamu bulanan. Tapi memang ia sering telat jika kecapean. Sudahlah, jangan terlalu berharap, pikirnya. Makasih ya kak, ucap Mila setelah turun dari mobil Alaska. Dan ia melihat mobil suaminya sudah terparkir di sana. Ya bu, jalannya hati-hati ya. Kenapa? Tanya Mila bingung karena Alaska menghentikan mobilnya tepat di depan rumah orang tuanya. Jadi tinggal beberapa langkah lagi ia memasuki rumah. Takut dede bayinya kenapa-napa. Alaska terus tertawa melihat Mila dengan ekspresi bingungnya. Wah, ngayak berantem nih anak. Udah pulang sana, ucap Mila dengan sedikit senyum. Gak diajakin mampir bu, canda Alaska. Jangan, suami saya sudah pulang. Nanti dikira kamu berondong saya lagi, ucap Mila tertawa bersama Alaska. Ya udah, saya pamit dulu deh bu. Nanti kita ketahuan suami ibu, candanya lagi. Dengan bibir yang terus melengkung, Mila melenggangkan kepalanya melihat tingkah konyol Alaska yang berbanding balik dengan kakaknya. Udah sana. Hehe, iya bu. Bye bu. Alaska melambaikan tangannya sambil memajukan mobilnya. Mila hendak masuk ke rumahnya, namun dikejutkan dengan suara. Sayang banget kayaknya, ucap seseorang yang menggendong anak kecil dan terlihat begitu menggemaskan. Mas, kamu udah dari tadi di sini? Tanya Mila kemudian mencumit gemas pipi Excel. Iya, dari kamu senyum-senyum sama berondong kamu itu, ucapnya dengan jengkel. Mila tersenyum melihat ekspresi Elang cemburu itu. Ia bergelanyut, manja di lengan kekar suaminya. Bercanda mas, Alaska itu beda banget sama Anthony. Alaska itu kocak banget. Elang mencebikan bibirnya, terus aja muji laki-laki lain di depan suami kamu. Tapi tetap kocakan kamu kok, gantengan kamu kemana-mana, bujuk Mila. Namun Elang malah melangkah pergi meninggalnya. Excel, sini, biar om istirahat dulu, nanti main lagi, ucap Mamah Mila yang baru menuruni tangga. Excel berlari sempoyangan menuju omannya. Elang terkekeh melihat Excel yang begitu menggemaskan berlarian. Udah, kalian istirahat aja di kamar. Iya mah, sahut Elang. Kemudian mereka berdua menuju ke kamar. Mila langsung membersihkan diri sedangkan Elang berbaring di ranjangnya. Sesudah mandi, Mila ikut berbahan diri bersama suaminya. Mil, keringin dulu deh itu rambut kamu, ucap Elang yang melihat rambut istrinya masih basah. Enggak ah mas, lagi males banget. Nanti masuk angin, sini. Elang membantu Mila untuk bangun lalu menentunnya di depan meja rias. Mila terus tersenyum saat Elang berusaha menyisir rambutnya dan mengeringkannya dengan hair dryer. Kamu perhatian banget sih mas, ucap Mila menatap Elang dari pantulan cermin. Baru nyadar apa kalau suaminya perhatian, ucap Elang masih cuek. Kamu masih marah ya? Tanya Mila dan dibalas gelengan kepala oleh Elang. Selesai, ucap Elang kemudian mencoba rambut Mila. Wangi yang lanjutnya.
Yeay, udah nggak marah lagi, ucap Mila sambil mengalungkan tangannya di leher suaminya. Mana tahan aku marah-marah sama kamu. Elang mencubit pelan pipi Mila. Elang mengajak Mila untuk tidur sebentar. Alih-alih tidur, Mila terus menatap wajah suaminya sampai beberapa saat. Sebenarnya, Elang menyadari hal itu, namun ia malah memejamkan matanya. Mila mulai menyentuh pelan rahangnya. Kamu kenapa siang? Ucap Elang masih dengan mata yang terpejam. Mila sedikit terlonjak karena ternyata suaminya tidak tidur sendari tadi. Kamu nggak tidur ya? Tanyanya. Sikap kamu itu dari kemarin aneh banget tahu. Tahu nggak sih? Ucap Elang belak-belakan. Maaf mas, ada masalah apa? Tanya Elang kemudian buka matanya dan menatap manik mata Mila begitu dalam. Ada suatu hal yang mengubah pikiran aku. Beri aku waktu sebentar saja untuk memastikannya. Setelah itu, aku bakal cerita sama kamu. Mereka mulai bertatapan dengan serius dan Elang hanya diam mendengar kalimat Mila. Mila mengecup, Mila mengecup, kemudian sedikit menggigit pelan bibir Elang. Elang melotot dan matanya lebar-lebar, tak percaya istrinya melakukan ini. Jangan membuatku semakin takut, Mil, kata Elang setelah bibirnya terlepas. Aku beruntung mendapatkan laki-laki seperti kamu, Mas, ucap Mila, kemudian menenggelamkan wajahnya di dada suaminya, lalu memeluknya dengan erat. Aku beri waktu sebentar saja. Jika kamu lama, aku akan mencari tahu sendiri, ucap Elang membalas pelukan Mila. Mila menggelengkan kepalanya. Jangan mencari tahu sendiri. Aku takut kamu kecewa. Biarkan aku membersihkan perasaanku dulu. Setelahnya akan kujelaskan. Akan ku jelaskan sejelas-jelasnya. Elang mengernyitkan keningnya. Perasaanmu? Tanyanya. Mila mendongak dan kepalanya menatap sorot mata yang tajam, namun begitu teduh itu. Yang hanya dimiliki suaminya. Aku sayang kamu, Mas, ucap Mila begitu dalam. Memangnya siapa lagi yang kamu sayangi selain aku, ucap Elang. Sebenarnya pernyataan sayang memang kurang puas baginya. Ia mengharapkan kata cinta yang selama ini tak pernah Mila ucapkan. Mila menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar saja, akan kuubah kata-kata itu, jawab Mila seolah mengerti apa yang dipikirkan Elang. Sebenarnya itu bukanlah hal yang penting. Yang penting aku mencintaimu dan kamu terus bersamaku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan pernah berpikir meninggalkanku. Kamu tinggal semalam saja, aku tidak bisa tidur sama sekali. Mila menatap Elang. Ada satu hal yang sadari tadi tidak ia sadari. Lingkaran hitam di bawah mata itu yang seolah menjadi saksi bahwa suaminya benar-benar tak bisa tanpanya. Astaga mas, kenapa kamu nggak tidur sih? Gerutu Mila mencoba mengusap lingkaran hitam itu. Nggak bisa kalau nggak ada kamu yang kila Elang. Padahal jelas karena ia memikirkan sikap aneh Mila. Mila beranjak dan mengambil sesuatu di dalam laci. Ia membuka masker mata lalu memasangnya pada bagian bawah mata Elang. Apa ini? Tanya Elang tidak santai karena begitu dingin dirasanya beradanya yang menempel itu. Biar gak terlalu kelihatan mata pandanya. Ya udah, sini tidur. Mila menepuk pundaknya agar Elang dengan nyaman menelusup dan kepalanya di leher Mila. Apapun itu, cepat katakan Mil, ucap Elang sambil memejamkan matanya. Mila menepuk-nepuk suaminya agar cepat terlelap. Ya mas, pasti. Dan satu lagi, ucap Elang. Apa? Aku juga risih saat perempuan itu menatapku. Aku juga tidak suka saat dia sok perhatian kepadaku. Kamu satu-satunya, Mil. Sangat tidak mungkin untuk aku melirik wanita lain selain dirimu. Mila tahu yang dimaksud suaminya adalah Terry. Ternyata Elang begitu peka dan tidak ingin Mila kepikiran. Terima kasih mas. Mila kembali mencium kening suaminya yang sudah mulai terbawa alam mimpi. Karena Elang begitu nyaman saat bersama Mila, semua beban masalahnya seolah hilang seketika dan membuatnya tertidur dengan begitu nyenyak.